Berikutnya fa ammalladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi. Ya, adapun orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat guna menimbulkan fitnah dan untuk mencari takwilnya, ya. Jadi kita sedang berbicara mutasyabihat, ya. Boleh dikatakan ayat yang samar-samar atau mirip-mirip atau memang belum memiliki kejelasan menurut kita sebagai manusia atau yang menerima ayat ini. Nah, di sini fa ammalladzina fi qulubihim zayghun, kenapa kemudian kita bedakan warnanya? Ada biru dan ada putih ini karena sekarang kita sedang berbicara, ya, konstruksi kalimat yang dibangun adalah bahwa ini polanya kalimat jika maka, ya. Ini adalah memenuhi unsur uslub syarat di mana ada adat syarat dan juga terakhir ada jawab syaratnya, ya. Maka di sini adapun orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, maka, ya, ini maka. Ini kan sedang berbicara tentang jika maka, ya. Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah fa'amma, maka, ya, maka. Adapun, ya, fa-nya di sini sejatinya ya nggak perlu diterjemahkan secara letterless karena fa di sini adalah fa istinafiyah, ya, fa yang menunjukkan bahwa ini adalah sebuah awalan kalimat yang baru. Sedangkan amma, adapun, ini merupakan adat syarat, ya. Ini adalah faktor-faktor syarat, ya, sebagaimana tadi kita sudah bahas bahwa kita sedang berbicara tentang uslub syarat di mana ada adat syaratnya, dan di sini adat syaratnya adalah amma, ya, adapun. Maka adapun, ya, kalau kita perhatikan maka amma adapun ini masuk sebagai huruf syarat, ya, menempati posisi huruf dan fiil syarat sehingga jawab syaratnya harus selalu disertai fa, ya, sehingga jawabannya harus selalu disertai fa, ya. Sejatinya huruf amma sendiri memiliki dua fungsi. Pertama adalah fungsi tafsil atau merinci, merupakan fungsi awal atau fungsi asli asal huruf ini, ya. Aslinya adalah dia tafsil, merinci amma ini. Kemudian yang kedua fungsi taukid atau memperkuat, yang mana inilah yang dimaksud sebagai huruf syarat, ya. Jadi fungsi kedua dia sebenarnya memperkuat atau taukid itu, dan posisi inilah kita sedang berbicara sebagai huruf syarat, ya. Nah, lalu kita lanjutkan alladzina, ya, yang, orang-orang yang, ya. Sejatinya alladzina tentu ini merupakan apa? Isim mausul, ya. Dia ma'rifat, jatuh di awal kalimat, maka dia boleh dikatakan sebagai mubtada, ya. Alladzina ini posisinya mubtada, ya. Jadi ini merupakan jumlah ismiyah, diawali di sini alladzina, ya, orang-orang yang sebagai mubtada, sedangkan fi qulubihim artinya di dalam hati mereka. Fi qulubihim merupakan susunan jar majrur, ya. Fi merupakan huruf jar, qulubi, ya, merupakan isim yang majrur, ya, karena didahului oleh fi. Di sini karena jamak taksir, maka ketika dalam keadaan majrur tanda jarnya adalah harokat kasroh di bagian akhirnya. Qulubi juga merupakan mudhof. Mudhofun ilaihnya adalah him, ya, hati mereka. Hatinya mereka ini merupakan susunan idhofah. Qulubi sebagai mudhof, alha dengan mim yang menunjukkan jamak sebagai mudhofun ilaih, ya. Di sini, ya, fi qulubihim, ya. Jadi alladzina, ya, alladzina ini sebagai isim mausul tadi. Nah, di sini
sekali lagi terdiri dari jumlah ismiyah fi qulubihim, ya, fi qulubihim merupakan syibul jumlah, dalam hal ini dia posisinya di depan, maka ya qulubihim ini dia muta'alik memiliki keterkaitan makna dengan khobar muqaddam, ya. Jadi ini juga susunannya, dalam hal ini susunannya merupakan apa? Susunan jumlah ismiyah yang diawali dengan syibul jumlah, maka sekali lagi fi qulubihim posisinya dia merupakan ya muta'alik dengan khobar muqaddam, atau fi qulubihim ini sebagai khobar muqaddam, maka zayghun ya, zayghun artinya condong kepada kesesatan ini merupakan mubtada muakhar, ya, dan alladzina ini ya, alladzina yang sejatinya dia merupakan isim mausul, tentu dia membutuhkan silah mausulnya dalam bentuk jumlah ismiyah, ya. Di sini bisa dikatakan jumlahnya jumlah ismiyah sebagai silah mausul, ya, orang-orang yang seperti apa? Yang di dalam hati mereka condong kepada kesesatan. Begitu cara kita membacanya. Ya, tadi disampaikan bahwa amma ini merupakan taukid, dia juga merupakan huruf syarat, maka kemudian di sini ada adat syaratnya, ya. Di sini ada jawab syaratnya, maksudnya ya, ada jawab karena amma sebagai adat syarat yang dia juga mengandung fiil syaratnya di sana, maka ada jawab syarat yang harus didahului dengan fa sebagai rabithah jawab syaratnya. Maka di sini fayat tabi'una, maka mereka mengikuti, ya. Jadi adapun orang-orang yang dalam hati mereka condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti. Fayat tabi'una, ya, fa maka sebagai robito jawab syarat, yattabi'una merupakan fi'il mudhari, dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Terlihat di situ ada huruf mudharaah berupa ya di sana, ya, yang menunjukkan dia adalah fi'il mudhari. Dengan di situ ada wawu, ya, wawu yang menunjukkan dia sebagai fa'il atau pelakunya, dan di sini nun, subutun nun menunjukkan dia pada posisi, ya, dalam hal ini dia subutun nun marfu, ya. Di sini fayat tabi'una, maka mereka mengikuti, ya. Di sini fa'il, ya, tadi fa'ilnya adalah wawu jama', ya. Di sini maka tadi disampaikan bahwa inilah sebagai jawab syaratnya. Sejatinya jawab syaratnya adalah dari isim mausul alladzina, kemudian di sini fayat tabi'una sebagai jawab syarat, maka mereka mengikuti. Yattabi'una, ya, ini merupakan fi'il mudhari sebagaimana tadi kita jelaskan. Tentu kita bisa melihat kembali pembahasan dalam beberapa ayat di surat Al-Baqarah yang sudah pernah kita bahas, 102, 120, 143, 45, 166 dan 208 yang kemarin di channel ini yang kita sudah bahas. Silahkan direview kembali. Berikutnya adalah matasyabaha minhu, dari apa yang mutasyabihat, dari apa yang samar, ya, dari apa yang samar darinya, ya. Ma tentu diterjemahkan apa-apa, ya, dia merupakan isim mausul, ya, isim mausul yang dalam hal ini fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab, ya, kan tadi yattabi'una mereka mengikuti, ya, mengikuti apa? Nah, ma di sini sebagai
maf'ul bih atau objek. Jadi fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab sebagai maf'ul bih ya. Dan berikutnya tasyabaha minhu tasyabaha merupakan fi'il madhi, kata kerja yang lampau ya, dengan fa'ilnya tentu saja dhamir mustatir ya, dia bersembunyi. Kemudian minhu tentu saja merupakan susunan jar majrur terdiri dari min dan alha di situ sebagai isim yang majrur, yang tentu saja dia muta'alik, memiliki keterkaitan makna dalam hal ini dengan fiilnya tasyabaha ya. Tasyabaha minhu ya, ini tentu jumlah yang menjadi silah mausul dari ma ya. Sekali lagi, ma silah mausul tentu tidak memiliki arti yang jelas ketika tidak ada silah mausul atau anak kalimatnya. Apa yang dimaksud dalam hal ini adalah apa yang samar-samar darinya, karena kita sedang berbicara tentang ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang samar, ayat-ayat yang masih mirip-mirip, menyerupai, atau memang belum, boleh dikatakan secara ringkas kita katakan belum jelas maksud dan makna yang kita tangkap sebagai manusia ya, yang menerima ayat-ayat ini dari Allah Ta'ala. Berikutnya kita bisa sampaikan tasyabaha ya, tadi disampaikan bahwa ini adalah fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau. Tentu karena dia mutasharrif kita bisa mentasrif baik secara istilahi maupun secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, kata kerja yang lampau, fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Kemudian masdar ya, boleh dikatakan sebagai kata kerja yang dibendakan. Kemudian juga ada fa'il, pelakunya. Berikutnya adalah maf'ul, objek yang dikenakan. Kemudian ada fi'il amr, kata kerja perintah, dan juga ada fi'il nahi, kata kerja larangan. Maka di sini sekali lagi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahinya, di sini polanya adalah tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, mutafa'ilun mutafa'alun, tafa'al la tatafa'al. Maka di sini kalau tadi berbicara tentang wazan atau polanya atau rumusnya, sekarang mauzunnya ya. Kalimat penerapannya adalah tasyabaha yatasyabahu, tasyabuhan mutasyabihun mutasyabahun, tasyabah la tatasyabah ya. Dan kita juga bisa mentasrif secara lughawi. Tentu ini berkaitan dengan dhamair atau dhamir-dhamir yang biasanya berkaitan dengan fa'il atau naibul fa'ilnya. Dalam hal ini dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu ya. Tasyabaha tasyabaha tasyabahu, tasyabahat tasyabahata tasyabahna, tasyabahta tasyabahtuma tasyabahtum, tasyabahti tasyabahtuma tasyabahtunna, tasyabahtu tasyabahna. Maka di sini tasyabaha merupakan fi'il madhi dengan fa'il atau pelakunya dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa ya. Berikutnya adalah ibtigha al-fitnati, untuk menimbulkan fitnah ya. Ini menjadi alasan atau sebab tujuan dari apa yang mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang samar itu, mereka memiliki alasan atau tujuan, yakni ibtigha al-fitnati, untuk menimbulkan fitnah, untuk menimbulkan fitnah atau ujian ya. Ibtigha tentu kita sudah pernah membahas ya di ayat sebelumnya bahwa ini fenomena atau sedang membicarakan tentang maf'ul li ajlih ya. Maf'ul li ajlih yang dimana di sini secara terjemahkan kita juga bisa membayangkan bahwa ini adalah merupakan sebuah tujuan atau alasannya
Kenapa mereka melakukan itu adalah untuk menimbulkan fitnah ya. Sedangkan al-fitnati ya ibtigha'a tentu sekali lagi karena maf'ulil ajli dia masuk dalam mansubatul asma ya. Kemudian al-fitnati kenapa harokat akhirnya adalah kasroh karena dia sebagai mudhofun ilai. Menimbulkan apa? Untuk menimbulkan apa? Untuk berharap sebuah fitnah ya, di sini fitnah. Ya, kalau kita ingin perhatikan sekali lagi tadi saya sampaikan kenapa ya kita sudah pernah membahas ibtigha'a ini sebagai maf'ulil ajli pada Quran surat Al-Baqarah ayat 207 ya. Silakan ada pembahasan secara singkat di situ bagaimana fenomena kita pahami tentang ibtigha'a. Ya, berikutnya wabtigha'a ta'wilihi dan untuk mencari-cari takwilnya ya. Wawu di sini tentu wawu athof ya, sehingga ibtigha'a ta'wilihi tentu ma'tuf ala ibtigha'al fitnati ya, sama ya, ibtigha'a ta'wilihi ya, untuk mencari-cari takwilnya ya. Istilah kata takwil itu dia coba berusaha untuk menerjemahkan, mencari penyerupaannya seperti apa, mencari hal-hal yang bisa menjelaskan bahwa padahal ya kita tahu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya, penjelasannya atau hal yang menerangkannya itu melainkan Allah Ta'ala ya. Di sini polanya ada kalimat negatif ya, boleh dikatakan seperti itu karena di sini ma ya tidak ada, dia menegatifkan. Maka di sini akan unik ketika ada kalimat negatif yang bertemu dengan apa istisna dan tentu dengan mustasnanya ya. Ada fenomena seperti itu ketika ada kalimat yang negatif di sini dicirikan dengan adanya ma ya yang menafikan ya, maka illa itu setelah illa ya adatul istisna dan mustasnanya ini memiliki kekhususan atau kekhasan sendiri. Apa itu? Mari kita bahas. Wama ya, wanya di sini wawu haliyah ya, wawu haliyah yang menunjukkan bahwa kita sedang berbicara tentang kondisi atau keadaan ya. Dalam bahasa Indonesia biasanya sering menunjukkan padahal keadaannya ya. Wama padahal ma tidak ada ya. Ma itu ma nafiyah, yang dimaksud di sini adalah ma nafiyah yang meniadakan, padahal tidak ada. Apa itu? Ya'lamu ta'wilahu ya, dia mengetahui takwilnya ya. Di sini ya'lamu tentu merupakan fi'il mudhari, dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Di sini ada huruf mudhara'ah berupa ya di sana, dan tentu saja kalau kita perhatikan maka ya'lamu ta'wilahu ya, ya'lamu tentu ada di sini fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa ya, huwa. Sedangkan ta'wila kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia sebagai maf'ul bih atau objek, karena dia mengetahui apa? Ta'wila ya, karena padahal dia wama, padahal dia tidak ya'lamu mengetahui ta'wila, mengetahui apa? Ta'wila ya, takwil. Alha di sini sebagai ya mudhofun ilaih ya, ta'wila harokat akhirnya fathah karena dia maf'ul bi, sedangkan alha sebagai mudhofun ilaih karena ta'wilahu merupakan susunan idhofah, terdiri dari ta'wila yang dia mansub karena sebagai maf'ul bi dan alha sebagai mudhofun ilaih, tetapi tentu tanda jernya tidak terlihat karena dia adalah isim dhamir yang tetap ya. Nah, kalau kita perhatikan tentu ya'lamu ya merupakan fi'il mudhari ya, diawali dengan huruf mudhara'ah di sana, posisinya dia juga marfu, tanda rafanya adalah dhamma. Kita bisa melihat yang berkaitan dengan ya'lamu ya, pembahasan tentang tasrifnya, tasrif istilahi maupun lughawi, silakan direview kembali ya. Kita sudah sangat terlalu banyak membahas tentang
kalimat ya'lamu ini ya, dia mengetahui. Illallah, melainkan Allah ya. Illa tentu adalah adat ya, dia adat hasur atau istisna yang mengecualikan ya, mengecualikan, sehingga mustatsnanya ini ya yang dikecualikan ini adalah dalam hal ini adalah Allahu ya, Allah Ta'ala, melainkan Allah Ta'ala. Nah, sebagaimana tadi disampaikan bahwa ada fenomena menarik di mana ada kalimat negatif yang kemudian ada adatul hasr atau istisna dan mustasna ya, yang faktor-faktor yang mengecualikan dan isim yang dikecualikan itu, di mana wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan tidaklah dia mengetahui takwilnya ya. Nah, sekali lagi karena dia negatif, maka illallahu di sini ya kita sampaikan ada sesuatu yang belum sempurna ya, boleh dikatakan, karena ya'lamu tadi ya secara sekilas kita sampaikan tadi bahwa dia adalah apa? Dia merupakan fi'il mudhore dengan fa'il atau pelakunya dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa. Karena dia posisinya adalah negatif, maka huwanya ini dimunculkan di sini ketika dikecualikan illallah. Jadi tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah ya. Seolah-olah kita paham bahwa ya, kita paham, bukan seolah-olah ya, kita paham bahwa yang zat yang mengetahui tentang takwilnya itu hanyalah Allah ya. Hasr ya, dia membatasi. Jadi hanyalah Allah yang mengetahui tentang takwilnya itu ya. Jadi kita tidak boleh mentakwilkan, menerjemahkan dengan serampangan terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang masih samar, ayat-ayat yang belum jelas ya, sehingga tidak semerta-merta kita menerjemahkan dengan seenaknya sendiri ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Ta'ala.